Astagfirullahaladzim, Bogel tuh mau kabur. Gue pegang tangannya. Udah lo gak usah kabur. Kita lihat dia juga pasti lihat kita. Mas, semalam ngapain di depan tenda saya? Orang saya suruh masuk aja kalau nggak bisa tidur ngobrol. Gue langsung ngeliat dia gitu. Gue tanya, Juk, lo waktu kemarin kenapa? Ada tangan nutupin muka gue sampai nggak bisa napus. Begitu tangan itu lepas, makanya gue bangunin lu. Pas banget di kop-kopan, gue foto berdua sama anak Gresik si Heru ngambil air gitu. Nah, pancuran air itu ada muka yang seakan-akan lagi say hello. Bukan saya loh, jadi cancuran airnya dari mulutnya dia. Wow. Iya, jadi kayak pas gue lagi ngambil air tuh nadahin dia lagi ngeludah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Baik lagi di Selatan Jakarta bersama gua Reja. Malam hari ini gua kedatangan salah satu narasumber nih. Dia senior gua, seorang pendaki juga. Langsung aja kita sapa orangnya. Halo Bang Black. Ja, sehat ya? Gimana kabar Bang Black? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Nyiapin mau merit. Mantap, Iya. biar lancar ya Bang Black ya. Doain ya. Ya, amin amin. Terakhir mendaki kemana Bang? Terakhir daki ke Gede kemarin. Gede. Oh masih aktif berarti ya? Iya, cuma udah gak lama sih, setahunan dah. Pas Covid tuh, pas mulai Covid tuh. Kali ini mau bawain pengalaman ceritanya di gunung mana nih Bang? Mungkin Arjuno kali ya. Wow, Arjuno. Mantap guys. Iya, gunung menurut gua yang selama gua daki hawanya paling beda dah. Mantap. Itu dia. Bang, gua boleh minta kisi-kisinya nggak? Sedikit aja buat pemirsa. Oh iya, Arjuno ya. Gua dapet foto bareng penghuni tetap dia. Kayaknya itu dia di Kokopan. Jadi gua ada punya foto, ada penampakannya. Oke, gua skip dulu ya Bang ya. Oke, sebelumnya gue mau mengingatkan teman-teman untuk subscribe channel Selatan Jakarta, like, comment, and share. Jangan lupa nyalain loncengnya agar kita semangat untuk membuat video-video terbaru. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Maaf ya Bang. Tapi itu dah. Ya, jadi nama gua Black ya. Anak Cidodol juga nih. Kebetulan gua gabung di Tapak Seruntul ya, Tapak Seruntul Jakarta. Langsung aja gua ceritain waktu awal gua naik ke Arjuno tuh kalau nggak salah 2013-2014 deh kayaknya. Waktu itu sama anak Seruntul trip Merbabu, yang lain pulang, gua sama ketuanya Seruntul tuh si Bogel lanjut ke Arjuno. Sebenarnya bukan mau ke Arjuno sih tadinya, cuma pengen aja ke Jawa Timur gitu karena gua waktu itu pengangguran, belum ada kerjaan. Gua Surabaya lah kata Bogel, di sana temennya yang udah lama gak ketemu, pendaki juga. Silaturahmi lah ya. Iya, udah lama gak ketemu, kita ke sono. Nyampe lah di Surabaya kan, malam nyampe Surabaya, kita dijamu di sana. Paginya kita nanya-nanya lah biasa, ngobrol-ngobrol, ngopi, terus nanya nih, kira-kira gunung dari sini paling deket mana ya kan, namanya anak pendaki pasti nanya gunung. Iya. Tuh gunung paling deket mana Bang, abang mau kemana nih? Ya pokoknya yang deket-deket sini lah, yang kira-kiranya terjangkau. Katanya pengangguran Bang, modalnya nekat Bang gitu kan. Wah kalau modal nekat tadinya mau saya ke Raung, cuma kalau cuma modal nekat jangan deh, kata orang Surabaya gitu kan. Terus yang deket mana lagi nih? Ke Arjuno aja. Nah yang Bogel, gimana Arjuno? Gas, boleh, jadi. Keputusan jatuh ke Arjuno lah kan.
karena katanya mereka deket gitu. Sebelum gue berangkat tuh gue ngobrol sama anak-anak Surabaya, gue diajak ke rumahnya tuh, salah satu pendaki juga, dan kebetulan orang tuanya pendaki. Gue nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, orangnya asik juga kan, orang Surabaya. Si Om tuh jelasin lah tentang Arjuno. Akhirnya gue setuju Arjuno. Gue tanya, gue iseng nanya, Om, di Arjuno kira-kira nggak bolehnya ngapain aja sih? Gitu kan, namanya kita baru nih, first time gitu, maksudnya baru mau naik ke Arjuno. Oh iya mas, nanti kalau di Arjuno tuh kalau bisa nanti kamu naik jangan pakai baju warna hijau, gitu kan. Oh gitu ya Om, kenapa nih? Aku mau tanya gitu, terus dia jawab, saya punya pengalaman juga mas di Arjuno soalnya. Kenapa tuh Om? Jadi dia tuh berrombongan berlima, ini real story-nya dia ya si Om, berlima naik ke Arjuno, salah satu temannya pakai baju hijau, dia tahu cuma lupa ngingetin atau udah kasihkan jalan lah, naik jalan. Setiap break itu, dari break pertama dia berlima, selalu ngelihatnya orang tuh 6 lebih. Si Om ini nggak ngomong apa-apa, cuma ngeliat itu siapa ya dari tadi ngikutin kita gitu, dan matinya jalan-jalan lagi. Break kedua dia masih ada tuh, sampai katanya setelah kop-kopan mau ke pondokan kalau nggak salah, dia berhenti lagi break tuh orang. Kalau menurut dia nih, kata dia, kita ngobrol nih mas, dia kayak ngerti, cuma senyum, nggak ikut balas, senyum. Setiap tatap kontak mata langsung tuh senyum. Si Om baru sadar di situ, temennya itu yang persis ada di depan bayangan yang senyum-senyum itu pakai baju warna hijau. Cuma langsung ngomong, mas bajumu ganti. Kenapa? Baju gua nggak baju saya nggak basah kok, masih kering bagus gini. Ganti aja pakai warna lain. Nah temennya di situ langsung connect lah, ganti baju, dia lanjut jalan. Setelah itu udah nggak ada. Jadi gitu. Dan si Om juga pernah bilang kalau denger suara sinden atau apa ya bahasanya, sinden Jawa gitulah, musik-musik Jawa gitu, kata si Om tuh udah mendingan nggak usah lanjut, turun aja mas, gunung nggak akan kemana kok gitu. Maksudnya suara Jawa gimana tuh Om? Ya kalau dengar suara gending-gending Jawa, musik-musik Jawa situ tahu kan, katanya musik, mendingan situ nggak usah lanjut, turun aja, nanti ke gunung yang mana lagi lah, nanti saya anterin lah kalau perlu gitu. Wah, gue tanda tanya nih, apaan ya? Musik Jawa gitu kan. Penasaran. Gue kulik lagi. Si Om cerita. Tapi ini bukan cerita real story-nya dia. Katanya dia pernah dapat cerita ini di Gunung Arjuno. Jadi si Om ini dengar cerita, dulu ada satu pendaki naik ke Arjuno sendirian, solo hiking. Dia tuh kesesat kayaknya. Katanya tuh kesesat, nggak ketemu jalur. Ini udah mau pulang. Jadi udah katanya sih udah naik Arjuno, turun tuh kesesat gitu lah, nggak ketemu jalan pulang. Ketemu sama pencari kayu. Si pencari kayu ini nawarin untuk yuk singgah dulu di tempat saya. Si mendaki ini karena dia sendiri nggak ada teman, ya udahlah fine gitu, mungkin dia ikut ke gubuknya si yang punya kayu gubuk ini. Iya, pencari kayu ini. Dia tuh pas masuk gubuk itu ada anak perempuannya, katanya cantik katanya. Dia tuh sampai mikir, kok di tengah hutan ceweknya cantik gini ya anaknya gitu. Cuma anaknya nggak ada ibunya. Singkat cerita lah, disuguhin makan minum gitu kan. Si bapak pencari kayu ini ngomongnya agak aneh menurut si pendaki itu, katanya, mas udah masnya tinggal di sini aja. Oh, suruh stay. Iya, kok suruh tinggal di sini, mungkin dalam hati pendaki, kok suruh tinggal di sini ya, maksudnya mungkin kalau mas tidur di sini aja mungkin masih logika ya, mas tinggal di sini aja. Oh enggak pak, saya pulang aja gitu. Nggak apa-apa, nanti masnya nikah sama anak saya. Makin jadi dong pikirannya. Udah pak, saya keluar aja deh, mendingan pulang, kata si pendaki. Si bapaknya tetap maksa pendaki itu katanya untuk tinggal di situ. Nah si pendaki itu kok kayak ngotot, ya udah pak, saya pamit ya, permisi, makasih segala macam. Pamit langsung 2 hari pamit itu langsung dia cabut dari gubuk, keluar nih katanya. Pas nengok ke belakang, gubuknya nggak ada, hilang. Gubuknya nggak ada, hilang. Dan di situ gue masih oke lah, mungkin dia ganggu kayak gitu, biasa, sering ketemu pendaki. Yang bikin gue shock itu cerita selanjutnya. Si doi ini, si pendaki, nyari-nyari jalur keluar tuh nggak ketemu sampai dia bermalam di situ. Siangnya baru ketemu perumahan,
kayak perkampungan, desa ya, desa-desa di pinggir gunung tahu kan gitu. Dan ini ceritanya zaman dulu ya, belum sebelum gue daki, mungkin gue nggak tahu tahun berapa. Ketemu sama warga, terus dia nanya, Pak, numpang tanya jalur pendakian kalau kita mau turun kemana ya? Si bapak-bapak yang ditanya diem, bingung, nggak tahu harus jawab apa, mungkin bingung. Terus, Pak, saya kesasar nih Pak, saya pengen balik ke jalur, saya pengen pulang. Si bapak yang ditanya itu jawabnya logatnya beda. Beda suku. Beda katanya. Mungkin gua nggak bisa meraktekin, tapi beda lah kata dia. Saya mau ke sini. Nah, ditanya lagi balik. Emang kamu dari mana? Pakai bahasa logat yang beda kata dia. Gue sorry nggak bisa nyiin. Emang kamu dari mana gitu lah. Saya dari sini Pak. Mau naik ke gunung ini. Saya udah naik. Saya mau pulang. Itu di mana? Lah, si pendaki ditanya balik itu di mana, makin bingung. Ini kan daerah lo gitu. Maksudnya kok lo nggak tahu itu di mana gitu kan? Pas ditanya, emang saya salah jalan ini sampai kemana Pak? Ini di mana? Lo tahu jawabannya yang bikin gue sampai sekarang kayaknya nggak masuk logika? Ini di ujung pandang Makassar. Wadaw. Sumpah gue merinding kalau gitu. Walaupun ini bukan dia yang ngalamin ya. Tapi cerita ini cukup bikin gue Down ya. Waktu itu, wow, apa iya sampai lu logika kalau lu naik di kecamatan ini, turun di kecamatan ini atau kota ini wajar lah, masih di Pulau Jawa. Lu naik di ujung Jawa, turunnya di beda pulau. Dan itu yang kita sampai sekarang gua nggak bekas sih. Ya intinya lah, gua diwanti-wanti untuk Arjuno supaya lu jaga sikap lah di sana. Ya. Mungkin itulah cerita-cerita yang dari gue dengar dari orang Surabaya, tapi akhirnya Gel tetap ya udah naik lah kita. Lu tetap sama ini. Naiklah kita berangkat nih. Paginya kita jalan, mulai jalan dari Surabaya nyampe Tretes tuh kalau nggak salah jam 2. Gue lah Tretes ya. Tretes mana? Mulailah start di situ. Karena gue baru di situ, gue nanya-nanya, oh di situ mas posnya, daftar di situ. Gue masuk lah, kalau nggak salah dulu itu masih PT lah masuknya kalau di Tretes tuh. Gue nggak tahu ya sekarang, dulu tuh PT apa gitu, Tahuna apa Tahura gitu. Gue masuk, terus gue daftar Simaksi. Gue tanya dong, Pak, ada pendaki nggak Pak di atas? Oh tadi sih jam 2-an deh kalau nggak salah. Ada pendaki dari Jakarta juga mas, berempat. Oh berarti ada orang nih di atas kan. Terus gue siapin logistik gue lah, gue daftar, gue naik. Tapi gue sempet down juga, jujur aja gue sempet down karena pas gue lihat tanggal itu gue naik di hari Kamis malam Jumat, dan di kalender Jawanya itu Jumat Kliwon. Nah itu gue sempet yang sama Bogel tuh, Bogel kan orangnya, teman gue nih si Bogel nih orangnya cuek lah gitu, masa bodoh lah orangnya, dibilang selon ya selon, cuek ya cuek. Gil, mendingan besok aja deh pagi. Ntar keburu maghrib di jalan. Ya kalau jalan siang begini mah kita masih sempet kali ke pos 2 kata dia gitu. Ya kan kita nggak tahu di perjalanan jauh apa enggak gitu kan. Itu mengalihkan loh. Iya pokoknya gue intinya gitulah. Udahlah kita juga jalan sekenanya aja deh di mana. Gue kalau harus tidur di sini gue malas gitu intinya dia. Gue udah jauh-jauh ke sini, maksud gue tidur di pos kata dia. Ya udah deh terserah lu. Dalam hati gue sih, ya mudah-mudahan gue kalau ketemu maghrib di jalur gitu. Pokoknya kalau bisa maghrib dari pos gitu kan. Gue jalan lah. Ya dengan niatnya gitu, terus gue jalan tuh dikasih peta kalau nggak salah peta, tapi fotokopian gitu, jalurnya nggak jelas lah. Tapi gue tanya, Pak sumber air gitu? Oh ini mas kalau lihat jalur sini sih sumber air tuh setiap pos ada gitu. Oh alhamdulillah deh, tenang gue ya. Gue jalan dengan logistik yang seadanya, gue jalan, pet bocor gue masih aman, gue ngambil air seperlunya karena kata dia di tiap pos ada sumber air, jadi gue cuma sekenanya aja. Dan ternyata dari pet bocor ke Kopopan tuh lumayan jauh ya, lumayan jauh lah. Pokoknya gue ngerasa, gue sambil jalan cerita cuma berdua gitu, jam 5-an deh kalau nggak salah, jam 5 lewat. Gue ngerasa haus dan gue tanya, Gil gue bagi air habis. Karena ya ini salahnya, ini pesan moral juga sih, maksudnya jangan ngeremehin walaupun lo dibilang setiap jalur ada airnya bagus gitu, tetap lo harus spare air lo yang benar-benar buat kebutuhan lo gitu. Air habis bang, ya habis. Oh nggak ada, gue juga habis. Orang katanya tiap pos ada air ya, gue bawa sedikit doang. Kesalahan gue. Gue naik lagi, gue nggak tahu sih itu udah dekat, ternyata udah dekat Kopopan, tapi karena gue belum tahu ke situ, pas gue jalur itu mungkin gue udah dehidrasi parah ya, gue timbul halusinasi juga. Gue dengar suara air
Gerojokan. Ya gitulah, kejelukan air. Gue denger, ya ada air tuh. Iya kan katanya tiap jalur ada, tiap pos ada air. Berarti udah deket nih. Ya udah yuk kita cari. Nah gue diri gitu, gue agak ngeliat posisinya. Iya gue ngeliat kalau gue naik jalur ke atas, gue lagi ke kiri. Wah tuh ada penampungan air, gue bilang gitu kan. Penampungan air tuh. Oh iya. Dan gue seumur-umur kenal sama teman gue bogel itu, gue baru denger dia ngucap bismillah tuh di situ pas mau masuk. Jadi kan masuk ilalang gitu ya, semak-semak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk tuh, gue berdua turun lah gue ke bawah. Karena emang gue nggak tahu kan itu sumber air atau bukan. Yang jelas pikiran gue itu sumber air. Pas begitu masuk ke bawah, nggak jauh sih, alang-alang terakhir gitu. Pas gue, astagfirullahaladzim, bogel tuh mau kabur. Gue pegang tangannya. Udah lo nggak usah kabur. Kita lihat dia juga pasti lihat kita. Itu yang gue lihat ternyata kuburan. Serius. Wah gue beli dia. Ya, gue pegang tangannya bogel ya kan. Dia mau kabur, gue pegang tangannya, gue bilang, udah lu jangan kemana-mana dulu, udah cabut buruan, kan gitu. Gue bilang, kita udah lihat dia, otomatis dia udah lihat kita, kalau menurut gue begitu. Gue bilang, udah lu ikutin gue bilang, kita bacain aja Fatihah, kita diahin nih, yang walaupun kita nggak kenal, kita bacain aja dah. Gue sebutin tuh namanya satu-satu tuh, pokoknya nama-nama Jawa semua lah, nama Jawa kuno, kuburan kuno juga. Kalau nggak salah 9-11 kuburan gue bacain Fatihah. Kelar, udah yuk cabut, gue bilang gitu kan. Cabut lah gue, balik lagi tuh ke jalur. Dan gak lama dari situ tuh pos, ternyata pos kedua ya, pos kop-kopan lah. Alhamdulillah gue bilang, karena habis kejadian begitu kan gue sempet down juga. Kebetulan udah mulai gelap nih, matahari udah mau pulang lah, udah malu-malu nih. Gue bilang, udah kita ngecamp sini aja lah, gue nggak mau lanjut dulu sekarang, gue bilang gitu kan. Ya udah bang, di sini aja. Bogel setuju. Nah di kop-kopan itu, kalau yang pernah ke Arjuna mungkin tahu ada warung tuh. Di pos kop-kopan tuh ada warung. Nah warung itu kosong kan. Bogel bilang, lah ada warung nih, udah kita tidur sini aja. Gua yang habis ngeliat kejadian tadi dengan sikap Bogel yang kayak gitu, nggak, gue bangun tenda aja, gue bilang. Bang di sini aja bang, bangun tenda repot, buka-buka keril, udah sini pakai plesit, SB, udah hujan nggak kehujanan, nggak ada angin. Cuma kalau di dalam batin gue, ini malam pasti walaupun ini kosong, pasti ada yang nempatin nih kalau pikiran gue kayak yang tadi lah. Ini ada yang nempatin nih. Ya cuma gue coba berdebat lagi lah, Bogel udah gila, gue pengen tidur di tenda, alibi gue gitu, gue pengen tidur di tenda, pengen ngerasain tanahnya trum. Ribet bro, gue mau di sini aja. Ngalah lagi lah gue nih sama sifat si egois ini nih, gue bilang nih. Gue gelar plesit buat alas gue, matras, terus gue pakai SB. Itu pas maghrib udah gue masak dulu lah, masak ngopi sambil nunggu apa nih kejutan selanjutnya nih pikiran gue kan. Nggak lama ada senter yang nyala dari bawah. Wah ada pendaki nih. Tak benar tuh pendaki, bang ngopi lah, daya tarik lah kopi, dia ngopi tuh, ngobrol, udah sini aja bang, di atas masih lama jauh, apa udah gelap juga, saya aja nenda lah gitu-gitulah. Akhirnya mereka setuju, oke lah. Gue kenalan mereka tuh dari Gresik ya. Kalau nonton ini Mas Rian, Mas Heru, Boyek, sama satu lagi Juli tuh anak Gresik lah namanya tuh. Itu Mas ini ngobrol-ngobrol, oh dia orang Gresik kan, orang pribumi lah, Jawa Timuran gitu. Udah ngobrol segala macam, kita tukar cerita lah. Udah Mas tidur gitu, jam 9 jam 10 tuh tidur Mas. Gua ke warung tidur, dia buka tenda depan warung itu. Udah gitu tidurlah nih gue dengan cuacanya tuh yang enak gitu, pokoknya sejuk lah. Gue tidur, nggak tahu udah berapa lama gue tidur, tiba-tiba Bogel nih bangun, langsung narik gue, bang temenin gue kencing. Karena gue gimana sih orang bangun ya kan, dengan biasanya tuh kesadarannya masih kurang kan, langsung dikasih sugesti temenin gue kencing. Ya gue diri nemenin dia kencing, cuma keluar warung ke samping dikit dari kencing di situ, dengan gue yang masih ngantuk-ngantuk. Udah ayo masuk lagi. Gue masuk, baru gue mau tidur tuh baru gue sadar, ini orang selonnya bukan main nih dari dulu nih, semenjak naik gunung nih orang selonnya bukan main, mau apa aja dihantem. Gue kencing dong, kita temenin, ada apaan nih. Wah, langsung gue tutup SB juga deh. Waduh, nih kayaknya kagak beres nih di sini nih. Udah gue tidur tapi alhamdulillah gue nyenyak sih. Pagi gue bangun, nyapa anak Gresik yang udah bangun duluan. Pagi mas, pagi, ngobrol-ngobrol.
ngopi mas, teh gitu kan. Dia bikin sarapan. Sambil bikin sarapan itu dia nanya gue, mas, semalam ngapain di depan tenda saya? Orang saya suruh masuk aja kalau nggak bisa tidur ngobrol. Gue langsung ngeliat dia gitu. Kaget ya? Siapa lu? Gue bilang, yuk, gue panggil Bogel. Lu semalam habis kencing bangun lu? Kagak, gue aja kencing minta temenin lu. Iya juga ya. Siapa mas? Sampean kan? Bukan saya, teman saya juga bukan. Terus siapa mas? Ya udah sarapan, kita langsung packing aja dan naik dah. Nah itu siapa mas? Udah kita naik aja, gue bilang gitu kan. Gue bilang gitu naik. Udah, dia masih penasaran tuh nanya-nanya. Udah pokoknya naik aja lah. Belum ada yang berani cerita. Naik. Lama. Jarak ke pondokan lumayan jauh sih. Nyampe lah gue di pondokan nih ceritanya. Udah ngelupain kejadian tadi, gue nyampe di pondokan lah. Nyampe di pondokan, gue itu sok-sokan jadi penunjuk arah lah, walaupun gue belum ke situ. Karena yang tadi gue cerita di awal tuh gue dikasih peta, cuma kertas fotokopian. Gue nyampe pondokan, kita tuh tujuannya kan ke Arjuno ya. Pengennya nge-campnya Lembah Kidang nih, Lembah Kidang. Anak-anak nanya, kemana nih? Lurus. Padahal kalau di menurut peta itu harusnya belok, cuma gue bilang lurus gitu. Lurus. Oh ya udah mas, ngambil air dulu tuh di pondokan tuh ada jalur kali gitu, ngambil air sedikit, terus naik lagi lanjut. Katanya dari pondokan ke Lembah Kidang tuh nggak jauh. Gue naik sambil ngobrol-ngobrol cerita lama. Gue ngerasa ada yang lain nih jalur. Kita kan tahu ya Arjuno Wilerang gitu ya, sepasang gitu. Naik jauh, naik. Kok gue nyium bau belerang gitu kan. Padahal setahu gue Gunung Arjuno tuh nggak aktif gitu kan. Jangan nih Wilerang nih yang gue jalurnya jalur Wilerang nih. Akhirnya gue berhenti break karena udah kejauhan. Gue pikir gue nyium bau belerang, biar gue nggak malu dia pada anak Gresik. Gue bilang, Gel, tunggu cek dah ke atas, lu lihat dulu ke atas, jangan-jangan jalur Wilerang. Yaudah deh bang gitu. Bogel naik lah, lepas keril naik ke atas sendiri. Nggak lama tuh gue ngobrol-ngobrol, Bogel turun lagi. Bener bang, Wilerang di atas. Oh salah jalan dong nih. Gue bilang nyasar sih enggak, emang salah jalan nih. Salah tujuan lah. Iya, anak Gresik. Wah mas gimana mas? Yuk kita lanjut aja lah. Habis dari Wilerang kita turun, kita ngecamp aja di pondokan. Gue bilang gitu. Anak Gresik mulai ragu karena udah kecapean kan. Mas, saya turun aja lah gitu kata anak-anak Gresik. Cuma gue coba yakinin nggak apa-apa, kita naik aja. Naik foto-foto langsung turun gitu. Di tengah perdebatan itulah. Nah ini yang gue suka dari Arjuno nih. Tiba-tiba, ini bener-bener real banget, tiba-tiba kabut. Kabutnya tuh nggak kayak kabut yang kalau kita lihat di film-film gitu kan, di kabut putih. Ini kabut kayak malam bos. Gue jarak segini gue nggak bisa ngeliat lu. Jempol gue aja gue nggak bisa lihat gitu. Deng, tiba-tiba kabut gue bet. Anak-anak gue, mas, gue langsung teriak dong. Jangan panik, gue bilang gitu. Udah, jangan ada yang lari, semuanya diem di tempat, jangan ada yang bergerak, gue bilang gitu kan. Ya mas, udah diem aja, diem. Kejadian sih nggak lama, sekitar 10-13 detikan lah kalau hitungan menit. Cuma sempat ngedon juga, namanya lagi ngobrol gini tiba-tiba lu nggak ngelihat siapa-siapa kan. Kabut mulai hilang. Gue yang mana Gresik yang udah yuk kita turun aja yuk gitu ya, kita turun aja nggak apa-apa mas, saya juga nggak mau lanjut kita udah tujuannya Arjuno doang gitu kan. Udah tuh akhirnya gue turun ke pondokan karena gue udah salah jalan dan itu udah sore. Gue mutusin untuk ngecamp di pondokan malam selesai sampai besoknya pagi tuh nggak ada tenda lain selain gue, 2 tenda gue sama Gresik. Akhirnya pagi udah loh langsung aja deh kita summit, turun langsung balik gitu kan. Ya udah bawa yang penting-penting aja. Waktu itu gue sempat dengar rumor Arjuno tuh kalau Arjuno di pondokannya dalam tanda kutip naruh barang-barang nggak aman ya. Pernah dengar gitu gue, cuma udahlah pede aja gitu. Gue juga nggak punya barang berharga waktu itu, gue bilang udah tinggal aja mas, anak-anak Gresik gue bilang kalau yang ada barang berharga taruh bawa aja, handphone, dompet segala macam bawa. Kita muncak saat jalur nggak terlalu ekstrim sih, maksudnya bagus pemandangan. Nyampe di puncak ya ada kuburan lagi, cuma karena itu kuburannya di jalur gitu kan, jadi gue nggak yang parno kayak kemarin gitu. Oh ya ada kuburan yang katanya sih kuburan pendaki lah, gue nggak tahu apa petilasan atau apa. Udah segala macam gue di puncak foto-foto agak sore gue turun lagi. Turun nggak ketemu sama sekali pendaki deh, seingat gue tuh gue nggak turun sama pendaki.
Nyampe di bawah gue berdebat tuh sama anak Gresik yang pengen pulang malam itu. Cuma karena kejadian sebelum-sebelumnya gue kayaknya kalau pulang turun malam kayaknya agak gimana nih Agak gitu ragu kan ya. ya. Karena di situ juga gue belum cerita kejadian si Bogel itu kenapa, terus dia yang lihat dia siapa di depan tenda, gue belum cerita sama sekali. Udah mas nggak apa-apa kita, aduh mas saya gini-gini lah alasannya kerjaan. Tapi mas kalau situ turun saya nggak bisa nemenin karena saya agak drop nih gitu-gitu dengan segala macam alasan yang gue buat. Akhirnya anak Gresik itu ngalah dengan penuh rasa kecewa mungkin ya, dia camp lagi malam. Besokannya gue baru turun. Gue turun, berhenti lagi di Kop-Kopan. Di Kop-Kopan lah udah ketemu, karena itu pas turun itu berarti gue hari Minggu, karena udah 2 hari ya gue naik malam Jumat, itu udah hari Minggu. Rame ternyata Kop-Kopan itu wisata, gue nggak tahu. Jadi dia kayak pancuran air, tapi bukan air terjun sih, pancuran dong. Nah orang pada mandi di situ rame. Ternyata kalau hari Minggu rame ya, pikiran gue gitu kan. Rame nih gini-gini. Nah warung yang gue tempatin waktu itu kosong, ada yang jualan di situ. Otek-otek lah, bala-bala gitu lah. Ya gue belanja lah di situ, gue beli segala macem. Kira gue turun nih. Turun, baru nyampe bawah, baru tuh anak-anak baru cerita. Gue berani ada cerita-cerita speak up lah. Gue tanya, Nyuk, lu waktu kemarin kenapa? Ada tangan nutupin muka gue sampai gak bisa napus. Begitu tangan itu lepas, makanya gue bangunin lu. Dan gue bilang, lu sih, kan gue bilang jangan tidur di situ, lu nya songong. Gue bilang kan bangun tenda, kenapa lu tidur di situ? Penghuninya gak seneng sama lu, gue kata gitu kan. Ah, tai lu, pokoknya gitulah, serem. Nah, anak Gresik, gue bilangin nih, mas, sorry nih mas, yang waktu malam pertama tidur di tenda, di depan itu bukan saya. Oh temennya mas, bukan temen saya juga. Terus siapa mas? Ya makanya, itu bukan siapa-siapa, gue bilang gitu. Wah pantesan sampean langsung ajak saya naik. Iya, maksudnya udah biar nggak panik lah, karena gue takutnya dia nggak mau ngelanjutin juga kan. Maksud gue biar ada temennya nih nyampe puncak gitu. Nah di turun itu di bawah gue juga sempat cerita sama anak Gresik yang dia pasti, yang satu tuh pernah naik situ, si Juli itu udah pernah naik cuma sampai Kop-Kopan itu. Terus gue bilang, mas pernah tahu cerita ada kuburan di Arjuna mas? Oh ini puncak? Bukan mas, sebelum Kop-Kopan yang di bawah. Oh yang kuburan tua itu mas? Lah situ tahu mas? Oh tahu mas, kuburannya. Emang kenapa mas ke situ? Iya kok bisa mas? Gua nyasar nyari air, temunya kuburan, gue bilang gitu. Wah iya mas. Nah dia cerita tuh, ternyata kuburan itu kalau menurut dia ya, dulu tuh pernah dibangunin kayak apa sih? Kayak pendopo gitu. Kayak pendopo gitu biar nggak kehujanan kepanasan mungkin ya. Pertama dibangunin, selesai pengerjaan, besokannya pendoponya hancur. Dibangun lagi lah nih ceritanya, mungkin karena bangunannya kurang kuat atau apalah, pengerjaannya nggak bener, dibangun lagi kedua kali dan ternyata hancur lagi juga. Sampai akhirnya sekarang ya udah dibiarin kayak gitu. Itu jadi ya buat temen-temen nih yang pernah naik ke Arjuna, mungkin kalau yang pernah ngeliat kuburan itu bisa komen nih, maksudnya lu pernah ketemu, bisa nemuin kuburan itu kenapa gitu. Karena kalau gue sendiri pribadi kan nggak sengaja, karena udah halusinasi banget, pengen banget minum air seger itu kan, gue ngeliat kotak, gue pikir itu tampungan air, ternyata ya makam. Ya gue nggak tahu itu makam siapa, yang jelas itu makam tua, ya kita harus ngormatin. Makanya waktu itu sempat gue bacain Al-Fatihah segala macem ya, itulah. Dan yang paling scary-nya sih pas gue pulang ke Jakarta, pisah tuh sama anak-anak Gresik, mas ntar fotonya kirim ya, biasalah itu kan, fotonya kirim ya, minta Facebooknya, minta ininya gitu, nomornya. Pas nyampe Jakarta gue lihat, pas kirim foto, ada satu foto tuh yang menurut gue, nih bener gak sih nih foto gue gitu kan. Pas gue lihat, gue zoom, dan ternyata setelah kejadian Kop-Kopan itu, pas banget di Kop-Kopan, gue foto berdua sama anak Gresik, si Heru ngambil air gitu. Nah pancuran air itu ada muka yang seakan-akan lagi say hello. Bukan say hello, jadi cancuran airnya dari mulutnya dia. Wow. Iya, jadi kayak pas gue lagi ngambil air tuh nadahin, dia lagi ngeludah gitu. Dan di sebelah kiri gue ada sosok perempuan kayak ngintip dari dalam gua gitu, ngintip gua. Kalau gue ingat fotonya ini juga sih, itu fotonya yang paling gua. Terus si Heru gue WhatsApp dong, mas ini foto yang kita berdua ada giniannya ya mas? Loh itu apa mas? Dia juga bingung gitu. Kaget kan. lah ya dia.
ini mas mungkin emang waktu itu situ lihat cuma nggak dipanggil nggak nengok dikiranya saya gitu. Oh iya kali mas, wah nggak gitu dah. Foto itu sempat booming juga sih pas gue jadiin status. Wah apa tuh serem pokoknya gitulah. Ya intinya kata temen-temen gue, hapus lu fotonya gitu. Enggak lah, ini kenang-kenangan gue di Arjuno ya kan, gue bilang ini kenang-kenangan gue di Arjuno, nggak akan gue hapus, dan fotonya masih gue simpen sampai sekarang sih kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih pengalaman gue di Arjuno. Emang nggak terlalu banyak lah kisah-kisahnya, tapi emang buat yang pada ini, kalau buat ke Arjuno gue saranin jaga-jaga sikap lah, sama ya sedikit banyak tanya-tanya aja sama orang-orang yang pernah ke Arjuno, kira-kira apa yang nggak boleh dan kira-kira apa yang pantang di sana, gitu aja sih. Bang, gue mau nanya nih, Iya. kira-kira pantangannya apa aja sih kalau ke Arjuno itu? Oh, pantangannya ya. Yang gue ingat dari pesan si Om yang waktu di Surabaya sih, ya jangan pakai baju hijau. Merah ya, sorry. Jangan pakai baju merah. Sama lu kalau denger suara gending Jawa kayak musik-musik gamelan gitu, ada baiknya lu jangan lanjut dan mending lu turun. Cabut aja ya? Cabut, karena ya kita tahu lah itu gunung gak akan kemana sih, masih ada hari esok, insya Allah lu masih bisa balik lagi, dibanding lu tetap maksain untuk naik. Ya kita nggak tahu kejadian selanjutnya, karena emang pesannya di sana sih gitu. Yang bikin gue penasaran nih bang, kan lu dapat foto nih. Iya. Nah yang lu bilang ada kayak di pancuran itu kayak sosok. Itu kira-kira gambarannya sosok apa sih? Sosok kalau gue lihat dari foto ya kayak makhluk, gue bisa sebut genderuwo kali ya, soalnya yang mukanya itu agak hancur lah, dengan rambutnya yang agak terurai panjang, tapi itu sosoknya cowok. Dan yang sebelum gua ambil foto itu kan Bogel juga ngerasain ya kejadian yang langsung itu, yang tangan gede gitu, bulu kaku panjang itu. Iya, nutupin mukanya dia sampai di susah napas itu. Ya gua rasa dia juga sih, soalnya emang kejadiannya di situ, dapat fotonya pun di situ. Mungkin gitu sih yang seingat gua sih, kayak gitu. Ada keinginan buat balik lagi nggak ke Arjuno? Pengen banget sih sebenarnya. Nggak kapok, pengen banget malah. Iya, ngangenin gunungnya. Cuma banyak tanda tanya ya. Itu alamnya beda di sana, sumpah. Kalau bisa gue bilang kayak Salaknya Jawa Timur lah. Iya, gitu. Bang, ya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman nih? Iya, pesan-pesannya kayak misalnya yang tadi ya, perencanaan harus lebih matang sih. Kayak gue sendiri ngerasain, jangan mentang-mentang di sepanjang jalur itu ada air, ya lo bisa yakin aja gitu, karena kita nggak akan tahu trouble di tengah jalan, lo belum nyampe pos, belum nyampe sumber air, ternyata lo trouble dan air lo nggak ada, agak bingung juga sih di situ. Jadi perencanaan harus lebih matang, sama etika sih. Mungkin waktu itu karena gue pas turun melihat ada makam itu, temen gue yang jarang nyebut bismillah itu pun nyebut bismillah gitu. Jadi mungkin alhamdulillahnya di situ gue masih dikasih keselamatan lah sampai pulang lagi ke rumah, bawa bisa bagi cerita nih sama teman-teman di YouTube-nya Bang Reja gitu. Mantap banget bang cerita lu. Oke, terima kasih untuk cerita kali ini. Bukan untuk menakut-takuti, hanya untuk sekedar berbagi pengalaman. Ambil sisi baiknya. Untuk teman-teman nih yang mempunyai pengalaman pendakian, khususnya horor, bisa hubungi Instagram atau email yang tertera di link deskripsi. Oke, dari gua mungkin sampai sini aja. Bang Bek, terima kasih nih udah luangin waktunya. Siap, slow. Terima kasih semuanya. Gua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin.